Kembali di Ainus Pagi, pemirsa, seorang warga negara asing ditemukan meninggal dunia di lokasi wisata air terjun di Buleleng, Bali. Korban sebelumnya sempat dilaporkan menghilang selama 3 hari. Dengan menyusuri hutan, tim gabungan dari Basarnas Buleleng, Bali melakukan pencarian seorang warga negara asing yang hilang sejak 3 hari. Pencarian ini dilakukan setelah adanya laporan dari keluarga dan rekan korban yang berkemah di sekitar hutan di Sukasada, Buleleng, Bali. Pencarian terhadap seorang warga negara asing oleh tim gabungan Basarnas akhirnya menuai hasil. Pablo Augusto, warga negara asal Argentina ini, ditemukan tak bernyawa tenggelam di kawasan air terjun Cemara, Banjardinas Banjaranyar, Sukasada, Buleleng, Bali. Menurut kerabat, korban mengalami depresi dan melarikan diri masuk ke hutan saat rombongan akan kembali pulang. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Buleleng, Bali. Dari Badung, Bali, Agus Alit, iNews melaporkan. Sebuah mobil mewah yang membawa jenazah terjun ke dalam jurang sedalam 50 meter di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Beruntung 5 penumpang mobil selamat. Upaya penarikan mobil mewah yang terjun ke jurang sedalam 50 meter di Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara ini dilakukan petugas dibantu warga dengan menggunakan mobil kren. Peristiwa ini terjadi saat mobil Alphard yang ditumpangi 5 penumpang hendak mengantarkan jenazah dari kota Kendari. Diduga akibat jalan licin saat turun hujan dan minimnya penerangan mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Karena pada saat basah jalan hujan, hilang kendali tuh masuk di sini sampai ke bawah. Oh, tapi kemarin memang habis hujan memang. Iya, memang kemarin hujan keras itu. Sekitar jam berapa itu? Jam berapa nih? Sekitar jam 3 lewat. Iya. Dari arah mana? Dari Kendari mau ke Kolaka. Beruntung akibat peristiwa ini, 5 penumpang selamat dalam kecelakaan. Lokasi jalan yang menurun dan menikung membuat pengguna kendaraan harus ekstra hati-hati terutama di malam hari. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Asdar Lantoro, iNews melaporkan. 46 warga Tasikmalaya, Jawa Barat keracunan usai mengkonsumsi makanan prasmanan acara syukuran. Banyaknya korban membuat mereka dirawat di gedung sekolah. 46 warga kampung Cilumus, Desa Sukasenang, Kabupaten Tasikmalaya dirawat di Madrasah Al-Barokah. Mereka dirawat karena keracunan usai mengkonsumsi makanan di acara ulang tahun seorang anak di kampung mereka. Diketahui makanan dalam acara syukuran disajikan secara prasmanan. Biasa catering gitu. Prasmanan catering. Prasmanan. Iya. Dari acara apa tuh? Dari acara ulang tahun. Warga kampung sini juga? Iya, semuanya. Oh, semuanya. Berapa orang saat itu yang diundang itu kan? Kurang lebih lah 40. 40 orang yang diundang. Saat itu makan semuanya di sana? Iya. Acara ulang tahun digelar pada hari Minggu kemarin. Usai mengonsumsi makanan, sebagian besar korban merasa mual, muntah, buang air besar hingga sakit kepala sehari setelah acara. Dampak dari mengkonsumsi sesuatu ya, yang istilahnya perut tidak cocok gitu. Terus berapa banyak Bu yang saat ini masih menjalani perawatan di sini Bu? Sekitar 30. 30. Jadi nambah ya. Nambah. Dari kemarin ya. Jadi Korban keracunan dirawat dengan memanfaatkan ruang belajar sekolah. Sayangnya, fasilitas kesehatan sangat terbatas. Bahkan tidak ada jarak antara pasien padahal masih di tengah pandemi COVID-19. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyanto, iNews melaporkan. Pemirsa, massa kembali menggelar aksi unjuk rasa memprotes pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat kemarin siang. Akibat aksi ini, petugas menutup Jalan Medan Merdeka Barat menuju Istana Merdeka. Dengan membawa spanduk, ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional atau SPN kembali menggelar aksi unjuk rasa memprotes disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat. Selain itu, mereka meminta adanya jaminan sosial dan hak-hak buruh yang selama ini kerap dilanggar perusahaan. Bagian dari masyarakat yang terdampak oleh undang-undang tersebut harusnya kita dilibatkan. Pasca
disahkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 itu tentang Omnibus Law tentang CIKA, maka kita minta juga konsistensi dari pemerintah yang memang itu mereduksi dan yang nggak mereduksi, itu kita minta tetap ada wujud dari pelindungan, meliputi perlindungan status kerja, jadi job security, kemudian meliputi penghasilan, ya kan, income security dan jaminan sosial. Perwakilan buruh sempat diterima oleh Deputi 3 Staf Kepresidenan dan berjanji akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Akibat aksi unjuk rasa, petugas menutup Jalan Medan Merdeka Barat menuju Istana Merdeka. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Keberadaan pupuk bersubsidi menuai banyak keluhan di kalangan petani di Sragen, Jawa Tengah. Kartu tani dinilai tidak memudahkan para petani. Mayoritas petani dan kelompok pelaku pertanian menilai program Kartu Tani bukannya mempermudah, justru memperumit para petani mendapatkan kuota pupuk bersubsidi. Rumitnya penebusan lewat Kartu Tani diperparah dengan mesin EDC di kios banyak yang rusak, serta kekosongan stok di penyalur. Menurut para petani, pemberlakuan Kartu Tani pada 2021 dirasa memberatkan karena sejak digulirkan pada tahun 2015, sistem Kartu Tani tidak berjalan dengan baik. Banyak hal yang harus diselesaikan dulu sebelum dirumuskan secara baik, akhirnya menjadi apa? Menjadi sudah jalan, baru Kartu Tani diterapkan. Kita petani akan ikut saja kok, kita akan ikut. Kalau itu tidak bisa, sistem tidak jalan, lebih baik laksanakan sampai sistem itu bagus, baru dilaksanakan. Kalau tidak bisa, ya udah, tidak usah pakai Kartu Tani. Dengan skenario tadi yang di depan saya tadi, kasihkan aja dalam bentuk uang atau dalam bentuk satu uang ke petani atau kelompok tani. Sementara itu, PLT Bupati Sragen, Dede Endriatno menegaskan pupuk tidak langka. Pupuk bagi para petani masih tersedia di gudang-gudang milik Petrokimia. Sehingga isunya di luar ada kelangkaan pupuk. Padahal kami bisa memastikan tidak ada kelangkaan pupuk itu. Ada tersedia di gudang-gudang milik Petrokimia di Kabupaten Sragen, semua tersedia. Cuman permasalahan teknis, permasalahan klasik lama yang nggak pernah selesai itu. Baik itu EDC yang rusak atau belum tersedia, atau ya sekarang sudah lebih banyak tersedia. Kemudian juga permasalahan Kartu Tani tadi, kadaluarsa, sampai dananya ada, uangnya ada, tapi digesek, kuotanya nggak ada. Dedi memaparkan hingga kini petani di Sragen yang menggunakan Kartu Tani baru 8% dari 128.000 petani yang terdata. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Petugas pemadam kebakaran Kota Medan mengevakuasi seekor ular piton atau sanca batik yang terjebak di bawah onderdil mobil. Ular piton ini sangat agresif hingga hampir menggigit tangan petugas. Tumpukan bekas onderdil mobil di sebuah gudang perusahaan asuransi Jalan Haji Adam Malik Medan menjadi tempat berlindung seekor ular piton atau sanca batik. Ular ini pun merasa terusik saat petugas pemadam kebakaran akan mengevakuasinya sehingga berlaku agresif dan hampir menggigit petugas saat ditarik keluar. Akibat tergesek tumpukan onderdil mobil, ular sepanjang 3 meter ini terluka. Diperkirakan ular ini terjebak di lokasi selama 2 hari setelah memangsa seekor anak kucing. Kebetulan karena dia terapa sama barang-barang seperti dashboard itu kan, akhirnya kami tarik, dia agak koyak, ini luka. Tadi kami beri obat luka, kami perban, seperti tadi kan lepas. Setelah dievakuasi, ular yang terluka diobati di Makodam Medan. Ular ini kemudian diserahkan kepada komunitas pecinta reptil untuk dijadikan koleksi di Kebun Binatang Medan atau Medan Zoo. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Riwan Nasution, iNews melaporkan. Lebih dari 9 jam Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. iNews Pagi akan segera kembali dengan informasi lengkapnya usai jeda.